Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan masih bisa profit walaupun ISG-nya koreksi hari ini. Oke, hari ini ISG koreksi lagi ya. Kita langsung aja lihat chartnya. Ya, ISG hari ini koreksi 0,27% ya. Nah, ini masih di antara resistance 7.117 dan juga support 7.011 ya, masih bergerak di antara support resistance tersebut ya. Tinggal kita lihat dia mau breakout ke atas atau breakout ke bawah ya, atau breakdown. Nah, ini tinggal ditunggu aja karena posisinya sudah sideways, sudah dari mulai tanggal sekitar Oktober ya. Nah, dari Oktober nih udah sampai dengan November, sudah hampir sebulan ini dia bergerak sideways. Nah, tinggal kita lihat apakah ISG-nya akan menembus 7.111-nya atau justru malah akan ke bawah, bahkan bisa menembus 6.962. Jadi dipantau aja ya. Mudah-mudahan masih banyak saham-saham yang potensi, tapi kita harapkan sih ISG besok kembali menguat ya, merah hijau merah hijau merah hijau. Besok mudah-mudahan waktunya hijau dan bisa menembus resisten 7.111-nya. Oke, kita lihat saham-saham yang masih punya potensi ya untuk pergerakan besok. Langsung aja, yang pertama adalah MGRO ya. Ya, MGRO hari ini menguat nih 6,2%, berhasil breakout top box atau resisten 825 dan close di targetnya di 845 ya. Nah, ini boleh diperhatikan di perdagangan besok kalau dia lanjut ya di atas 845. Next targetnya adalah 865 dan 870. Selanjutnya adalah Cepin. Nah, Cepin ini masih belum berhasil breakout 5.875-nya ya. Ini top boxnya cukup kuat. Dan hari ini Cepin doji di 5.880. Apakah besok merah? Ya, kalau misalkan besok merah, tungguin apakah dia akan mantul di area support 5.725-nya atau enggak. Ini masih boleh diperhatikan. Sudah sideways ya beberapa waktu nih, mulai awal bulan ya. Setelah dia naik, dia mulai sideways. Harapannya dia berhasil breakout 5.875-nya ya. Untuk saat ini hari ini dia ditutup doji. Ada kemungkinan besok merah, tapi kalau misalkan ternyata nggak terjadi dan ternyata besok hijau, ya tinggal lihat aja dia mampu ke 6.000 atau enggak untuk Cepin. Selanjutnya adalah SSMS. SSMS juga hari ini doji di 1480 ya. Ini juga masih boleh diperhatikan, dia kalau udah naik suka naik terus. Kalau udah turun, mudah-mudahan dojinya pembalikan arah ya. Masih di atas EMA 10-nya ya, mudah-mudahan ini masih bagus. Bisa balik lagi paling nggak ke 1545 untuk SSMS. Saham berikutnya adalah Kejen. Kejen hari ini naik 11,11% ya. Sudah sempat menyentuh harga tertinggi di hari ini yaitu di 218. Sudah sempat breakout top box ya 212-nya, tapi ditutup turun di harga 200 dan menguat 11,11%. Apakah besok lanjut? Masih ada kemungkinan. Tapi kalau misalkan dia koreksi pun atau nggak lanjut, selama masih di atas harga 199 harusnya masih oke untuk hold ya. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya Kejen. Kalau dia lanjut besok tembus 212-nya lagi, next targetnya adalah 236 untuk Kejen. Selanjutnya adalah WMPP. WMPP hari ini sempat diguyur ya. Sempat diguyur sampai ke level 139, tapi di sesi 2-nya menguat lagi dan akhirnya close di harga 145. Masih oke untuk hold ya selama masih di atas 144, mudah-mudahan masih bisa bertahan terus. Targetnya adalah dia harus tembus dulu nih 153 ya. Kalau tembus 153 targetnya adalah di 173. Ini juga masih boleh diperhatikan untuk pergerakannya WMPP. Selanjutnya adalah Bell. Bell hari ini terkoreksi lagi ya 3,6%. Ya, berbeda dengan Tris.
Tris nggak saya bahas ya, karena memang hari ini sudah naik tinggi lagi. Kita bahas yang masih nggak terlalu tinggi aja. Nah untuk Bell ini ternyata dia nggak kuat naik ya, atau minimal close di 143 itu harusnya dia kuat. Nah ternyata dia nggak kuat, dan hari ini turun lagi, terkoreksi 3,6%, ditutup di harga 134. Nah ini mesti hati-hati ya, kalau misalkan ternyata bel merah lagi bahkan menembus 131, sebaiknya keluar dulu, atau yang belum punya cari saham yang lain aja. Tapi kalau misalnya ternyata besok menguat, paling nggak close di atas close di harga 143, nah ini sudah mulai menarik lagi. Tapi kalau misalnya ternyata turun di bawah 131 sampai dengan closing, ya sebaiknya cari saham yang lain dulu. Berikutnya adalah Agi. Agi hari ini menguat 1,4% ya, padahal sudah sampai sekitar 3%-an ya hari ini, kalau nggak salah 3 atau 4%, saya lupa. Nah hari ini dia sempat menyentuh harga ke 2190 ya, tapi sayangnya turun di sesi 2, close di harga 2100. Nah apakah masih ada potensi? Masih selama dia masih bergerak ya, bergerak di atas harga 2080-nya. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi, paling nggak tembus 2020-nya. Targetnya adalah di 2340 ya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu Harum. Harum hari ini juga masih candle merah ya, tapi menguat 0,3%, masih di atas support 1620. Mudah-mudahan masih kuat ya, nggak turun dulu. Kalaupun turun ya, kalau misalkan menyentuh 1620, kalau misalkan dia mantul, teman-teman masih bisa ambil posisi untuk spek buy. Tapi tuh kalau ternyata dia besok menghijau, targetnya dia harus breakout 1735 ya. Kalau tembus 1735, targetnya adalah sekitar di harga 1815, atau target berikutnya ada juga di sekitar harga 1865-nya. Ini masih boleh untuk diperhatikan untuk Harum pergerakannya di esok hari. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu BMM. Nah, BMM hari ini menguat lagi ya, 5,3% ya. Ini sudah sempat menyentuh top box atau high hari ini di 3.360 ya. Sudah bahkan sudah sempat menembus ya, tapi nggak masih di atas top box ya. Oke. ABMM masih close di atas top box atau resisten 3340 ya. Ini mudah-mudahan besok lanjut ya. Kalau lanjut targetnya di 3660 dulu untuk ABMM. Nah ini bagus sekali, masih satu tick ya di atas resisten, mudah-mudahan kuat naik. Tapi kalau misalkan turun ya tungguin lagi apakah dia akan mantul di support 3040-nya atau enggak. Tapi harapannya kalau udah breakout gini, harusnya dia idealnya dia naik paling enggak ke target 3660. Selanjutnya adalah Adro. Adro juga hari ini berhasil breakout ya, breakout resisten 3640. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, paling nggak targetnya ke 3830 untuk Adro. Ya ini juga masih boleh diperhatikan hari ini. Saham-saham energi dan batubara banyak yang naik ya. Jadi Adro hari ini juga bagus ya, menguat 2,7%. Mudah-mudahan besok lanjut bisa ke 3830. Selanjutnya adalah PTBA. PTBA juga hari ini menguat lagi ya, 2,8%. Ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan besok lanjut, targetnya adalah di 3750 dulu ya. Kalau misalkan ternyata tembus, next targetnya di 3840 untuk PTBA. Selanjutnya adalah ITMG. Nah, ITMG hari ini juga menguat 3,4% ya. Ini juga boleh diperhatikan kalau ternyata ITMG lanjut besok, targetnya adalah di 41.200. Nah, ini juga mulai pada menguat lagi ya. Mudah-mudahan ITMG kembali menyentuh atau bahkan bisa tembus 41.200. Ini akan sangat bagus dan bisa kembali bergerak di atas 43.575. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah MBAP. Nah untuk MBAP hari ini juga menguat ya, tapi nggak terlalu kuat. Dia menguat 1,05%. Sayangnya belum bisa close di atas MA10-nya, tapi nggak apa-apa.
Mudah-mudahan bisa ikut yang lain dengan saham-saham batubara yang lain. Nah, kalau misalkan ternyata dilanjut, targetnya adalah di 7.500 ya untuk top box atau resistennya. Kalau berhasil ditembus, targetnya adalah di 7.925. Nah, mudah-mudahan sampai ya ke 7.925. Kalau misalkan tembus 7.500-nya, ini juga sudah mulai menarik lagi untuk dipantau. Tapi kalau misalkan ternyata merah besok atau turun lagi ya, kita tungguin aja di 6.800-nya. Selanjutnya adalah SMMT. Justru SMMT hari ini koreksi lagi 0,6%. Nah, ini masih boleh untuk hold selama masih bertahan di atas 7.15. Nah, tapi kalau misalkan udah tembus 7.15 atau close di bawah 7.15, sebaiknya yang sudah masuk pada waktu dia naik kencang tanggal 14 November bisa exit dulu atau TP dulu ya. Kalau misalkan yang belum punya, cari saham yang lain aja. Selanjutnya Bumi. Ya, Bumi hari ini menguat ya 2,7%. Nah, masih ada kemungkinan lanjut. Kita lihat apakah dia lanjut, paling enggak targetnya ke 194. Kalau misalkan 194 ditembus, next targetnya adalah di 199. Saham berikutnya adalah BSSR. Nah, BSSR sudah sempat tembus resisten 4.100 ya, dan close persis di resisten 4.100 juga. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia besok lanjut ya, paling enggak targetnya ke 4.280. Ya, untuk saham berikutnya adalah Indi. Indi juga hari ini menguat 1,7% ya, padahal dia juga ada sempat tembus stop box atau resisten di 2.870, atau hari ini Indi sudah sempat menyentuh harga 2.880, tapi sayangnya di sesi 2 turun dan close di 2.850. Tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya, kalau kembali menguat lagi dan sudah tembus lagi 2870-nya, targetnya adalah 2980. Nah, kalau udah sampai situ ya TP dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata dia kuat dan bisa bertahan di atas 290, ini akan sangat bagus untuk Indi. Selanjutnya adalah BP. Nah, BP hari ini lanjut menguat 4,5%. Ditembus ya untuk 159 dan 161-nya akhirnya ditembus, tapi close di harga 160. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia lanjut ya BP ya, besok kalau misalkan dia lanjut, targetnya lumayan nih, bisa sampai ke mudah-mudahan bisa sampai ya, dan kalau sampai lumayan. Ini target berikutnya adalah di 177. Nah, ini boleh diperhatikan besok. Tapi kalau misalkan dia koreksi ya, kita tungguin aja di 152. Nah, kalau misalkan dia lanjut ya boleh masuk ya, targetnya adalah di 177. Kalau koreksi kita tungguin di 152. Selanjutnya adalah NIKL. NIKL juga ini sempat diguyur turun ya sampai dengan ke level harga 800, tapi akhirnya ditutup menguat lagi di 865 ya, menguat 1,7%. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya, paling enggak tembusin lagi 955-nya. Saham berikutnya adalah Ken. Nah, ini Ken ternyata masih mau ya setelah koreksi, dan ini udah 2 hari. Ini juga boleh diperhatikan kalau Ken kembali menembus resisten 840-nya. Nah, kalau 840-nya ditembus sama Ken, ini targetnya adalah 870 dan 910. Nah, untuk supportnya adalah di 750 untuk saat ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu IMJS. IMJS menolak merah ya, masih terus bertahan untuk naik. Hari ini menguat lagi 1,9% ya. Sudah sempat tembus lagi ini 324 atau bahkan harga 330-nya juga udah sempat ditembus, sayangnya nggak bisa close di atasnya. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau ternyata menguat lagi, dia menembus 332, targetnya 336 dan 346. Mudah-mudahan masih bisa terus naik ya untuk IMJS. Dan saham yang terakhir untuk video pertama ini adalah SRTG. SRTG hari ini juga menguat 2,3% ya.
sudah sempat menembus resisten atau top box 2660. Ini boleh dipantau pergerakannya besok kalau kembali menguat. Targetnya adalah 2840 untuk SRTG. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Jadi teman-teman stay tune terus, jangan kemana-mana. Nanti akan saya upload lagi video berikutnya untuk part kedua dan part selanjutnya ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan lonceng, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.